Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di perkuliahan yang kedua dari mata kuliah komunikasi interpersonal. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengertian dan ruang lingkup. Pengertian dan ruang lingkup dari komunikasi interpersonal. Apa itu yang dimaksud dengan komunikasi interpersonal? Menurut Petrie yang disitasi oleh Batch and Grant tahun 2009, bahwa komunikasi interpersonal adalah pengiriman atau penerimaan pesan atau informasi dari satu orang kepada orang lain dengan melibatkan indera seperti melihat, menyentuh, dan mendengar. Jadi kalau kita melakukan komunikasi misalnya kita dengan teman kita, kemudian kita melakukan komunikasi dengan telepon, maka kita sedang melibatkan indera mendengar. Atau ketika kita komunikasi dengan teman kerja kita melalui video conference atau live video, maka kita sedang komunikasi dengan melibatkan indera penglihatan dan pendengaran. Nah, contoh komunikasi interpersonal ini misalnya seorang karyawan sedang melakukan komunikasi dengan atasannya, atau seorang karyawan sedang berkomunikasi dengan temannya pada saat makan siang. Nah, kedua fenomena ini merupakan komunikasi interpersonal, atau dengan kata lain komunikasi interpersonal ini adalah komunikasi antar pribadi. Ada beberapa case atau isu atau seperti pemahaman ya tentang bagaimana komunikasi interpersonal ini dilakukan dan bagaimana respon Anda, apakah satu asumsi tersebut benar atau salah. Yang pertama, misalnya dalam melakukan komunikasi antar pribadi, maka panduan atau guide yang baik untuk dapat kita ikuti adalah bersikap terbuka, empatik, dan suportif semampu kita. Nah, apakah asumsi ini benar atau salah? Banyak sebagian orang berpendapat bahwa ini harus dilakukan. Kita harus melakukan komunikasi secara terbuka, misalnya empatik, suportif, semampu kita misalnya. Tapi asumsi ini tidak sepenuhnya benar dan ini salah. Kenapa? Karena setiap situasi interpersonal adalah unik. Dan oleh karena itu jenis komunikasi yang sesuai untuk satu situasi mungkin tidak sesuai di situasi yang lain. Sebagai contoh misalnya ketika kita bertemu dengan seseorang dan ini merupakan pertama kali, maka sikap terbuka, empatik, dan suportif itu tidak sepenuhnya harus ada. Kita misalnya harus menjaga informasi misalnya, karena kita belum tahu, kita tidak memiliki pemahaman terhadap lawan komunikasi kita. Nah, kondisi ini akan berbeda misalnya ketika kita sedang melakukan komunikasi dengan sahabat kita yang sudah lama kita kenal misalnya dan hubungan kita baik-baik saja. Nah, ini tentu akan berbeda, kita bisa bersikap terbuka, empatik, dan suportif ya. Kemudian misalnya ada asumsi yang kedua misalnya. Jadi panduan yang terbaik untuk diikuti saat kita berkomunikasi dengan orang dari budaya lain adalah mengabaikan perbedaan dan memperlakukan orang lain tersebut sebagaimana budaya kita. Tidak hanya asumsi, bahkan ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Seseorang yang memiliki latar belakang yang berbeda, misalnya seseorang dari Indonesia misalnya melakukan komunikasi dengan orang lain yang dari negara yang berbeda, bahkan budayanya berbeda. Nah, kadang-kadang suasana atau budaya kita yang sudah mendarah daging ini kemudian terbawa. Jadi kita menganggap tidak sadar bahwa orang lain tersebut, kita kemudian memperlakukan orang lain tersebut sebagaimana yang ada pada budaya kita. Yang lebih sempit lagi misalnya kesukuannya, budaya dan suku. Orang Jawa misalnya memiliki budaya yang sedikit berbeda dengan orang di luar Jawa, misalnya Sumatera atau Bali mungkin. Nah, kadang-kadang tanpa sadar dalam kehidupan sehari-hari ketika kita melakukan komunikasi, kita melibatkan orang atau memperlakukan orang tersebut sesuai dengan budaya kita. Padahal kadang-kadang ada persepsi ya,
persepsi ini atau asumsi ini ya kurang tepat. Kenapa? Karena hal ini dapat menjadi masalah yang cukup besar. Jadi ada perbedaan persepsi terhadap satu pesan, satu kata mungkin atau satu sikap tertentu yang memiliki makna mungkin yang berbeda antara kita dengan orang lain karena budaya yang berbeda. Nah, seringkali kita atau orang lain ini mengaitkan arti dari sebuah pesan tersebut pada budaya kita. Jadi misalnya ada kata misalnya cokor ya, misalnya. Nah, bagi orang Jawa ini kata cokor itu mungkin sesuatu yang kasar ya, gitu. Atau dia termasuk dalam bahasa yang bawah gitu, bukan kromo inggil atau bukan wuku gitu. Sehingga ini kasar kalau diucapkan kepada orang tua maupun kepada orang yang lebih tua misalnya. Tapi mungkin kata ini berbeda maknanya di tempat lain. Misalnya di Bali mungkin ini merupakan satu istilah yang mungkin dianggap sopan dan baik gitu. Maka ketika orang Jawa berkomunikasi dengan orang Bali dengan menggunakan istilah yang sama, itu maka persepsinya akan berbeda. Nah, kalau kita tidak memahami atau tidak memiliki pengetahuan tentang itu, maka itu bisa menjadi masalah yang cukup besar terhadap kedua orang tersebut. Nah, yang berikutnya adalah saat terjadi konflik atau saat ada konflik, maka hubungan Anda dengan orang lain itu bermasalah. Kira-kira benar atau salah ini? Asumsi ini. Ini merupakan asumsi yang salah. Kenapa? Karena semua hubungan yang bermakna ini akan mengalami konflik. Jadi konflik itu wajar terjadi pada sebuah hubungan. Nah, persoalannya adalah bagaimana menyelesaikan konflik tersebut. Ya. Artinya sebenarnya hubungannya tidak bermasalah ketika ada konflik tersebut. Tapi kemudian bagaimana menyelesaikan konflik tersebut? Bagaimana menangani konflik tersebut? Ketika konflik tersebut ditangani dengan baik, ya akan selesai dengan mudah, selesai dengan baik-baik saja dan hubungannya juga baik-baik saja. Tetapi ketika sebuah konflik tersebut ditangani dengan cara yang salah, dengan cara yang tidak efektif, maka seringkali penanganan konflik ini kemudian merusak hubungan. Nah, hubungannya menjadi rusak karena tidak tepat dalam menangani konflik tersebut. Lalu bagaimana karakteristik komunikasi interpersonal ini? Yang pertama adalah selektif. Selektif itu kita harus memilih sesuatu yang tepat. Bisa jadi respon ketika berkomunikasi, bisa jadi pemilihan pesan yang ingin kita sampaikan, atau mungkin bisa jadi situasi, tempat misalnya, kita harus selektif. Sebagai contoh misalnya ketika kita menerima telepon dari orang survei misalnya, ya, pengumpulan survei misalnya, atau ya survei tentang kepuasan pelanggan terhadap pembelian produk misalnya, atau survei yang lain misalnya, maka dalam pembicaraan tersebut kita tidak perlu kemudian basa-basi misalnya dengan mengakrabkan diri, misalnya dengan menanyakan sesuatu yang di luar konteks berkenalan, kemudian menanyakan aktivitas sehari-hari yang di luar konteks surveinya misalnya, dan lain sebagainya gitu. Maka kita cukup selektif dalam respon. Atau misalnya ketika kita terjadi sebuah pembicaraan atau komunikasi yang serius antar teman misalnya, maka kita memilih tempat yang cukup sesuai untuk membicarakan itu. Kemudian yang kedua adalah sistemik. Jadi komunikasi ini terjadi dalam multiple system, di mana saling bergantung dan saling berhubungan. Maka dalam subsistem tersebut, pesan atau komunikasi yang ada di dalam itu akan mempengaruhi maknanya. Jadi makna yang kita sampaikan itu juga bergantung pada sistem yang ada di situ. Dan setiap komunikasi itu pasti ada noise. Noise itu apa? Noise itu gangguan ya.
Misalnya ketika kita sedang teleponan kemudian ada suara kemeresek. Nah, kemeresek itu noise. Jadi gangguan. Gitu. Kemudian yang ketiga unik. Setiap orang yang melakukan komunikasi interpersonal atau yang kita ajak untuk berkomunikasi itu berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Maka orang tersebut dikatakan unik. Setiap orang tersebut tidak tergantikan. Kemudian yang keempat adalah prosesual, yaitu proses yang berkelanjutan dan meningkatkan keakraban. Jadi komunikasi interpersonal itu merupakan sebuah proses yang berkelanjutan. Sebagai contoh komunikasi antar dua orang misalnya pada saat pertemuan pertama kali, maka dia hanya komunikasinya hanya menyapa saja misalnya. Gitu. Kemudian pertemuan yang kedua kali meningkat dengan perkenalan misalnya. Kemudian makin akrab. Setelah perkenalan, yang berikutnya menjadi pertemanan. Nah, komunikasi tersebut itu terus terjadi, berkelanjutan, mulai dari perkenalan, kemudian mulai dari salam pertama, kemudian berkenalan, kemudian berteman, itu proses kelanjutan. Dan itu akan meningkatkan keakraban. Yang kelima adalah transaksional. Terjadi transaksi, adanya proses transaksi antar manusia. Dalam komunikasi ini ada 5 komponen ya, ada komunikator, komunikan, pesan, kemudian channel dan feedback. Nah, ini merupakan sebuah transaksi pengiriman pesan. Maka masing-masing bagian komponen dari komunikasi ini bertanggung jawab atas keefektifannya. Seorang komunikator dia akan bertanggung jawab bagaimana menyampaikan pesan yang efektif. Dan seorang komunikan dia akan bertanggung jawab bagaimana menerima pesan secara efektif dan memberikan feedback-nya. Gitu. Yang keenam adalah personal knowledge. Jadi penting bagi kita untuk memahami lawan komunikasi kita. Bagaimana profilnya, misalnya latar belakangnya, pendidikannya, dan pengetahuannya. Termasuk juga apa yang ingin kita bicarakan, kita harus memiliki pemahaman atau pengetahuan tentang itu. Kalau kita tidak memiliki pengetahuan, maka berarti ini komunikasi ini ya terjadi pertama kali ya. Jadi misalnya perkenalan, belum tahu apa-apa. Belum memiliki personal knowledge. Tapi untuk komunikasi-komunikasi selanjutnya, kita ingin berkomunikasi dengan teman kerja kita misalnya, dengan sahabat kita, kita harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang lawan bicara kita atau lawan komunikasi kita, sehingga komunikasi bisa terjadi secara efektif. Dan yang ketujuh adalah meaning creation. Jadi komunikasi interpersonal ini adalah pertukaran makna, bukan pertukaran informasi. Dalam komunikasi interpersonal ini ada, menurut De Vito, komunikasi personal akan melahirkan beberapa hal. Di antaranya yang pertama adalah empati. Komunikasi interpersonal ini akan melahirkan empati. Empati itu apa? Empati itu kalau bahasa Jawa istilahnya mungkin tepos liro ya. Kita bisa merasakan posisi orang lain atau kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Nah, ini adalah empati. Dengan adanya komunikasi interpersonal itu, maka kita bisa merasakan itu. Orang lain pada saat kita punya masalah misalnya dengan orang lain atau teman kita misalnya, teman kita sedang curhat dengan kita, maka paling tidak kita akan mendengarkan dan mencoba untuk ikut merasakan apa sih yang teman kita rasakan. Nah, merasakan apa yang dirasakan orang lain inilah yang disebut dengan empati. Kemudian kesamaan. Ya. Kita akan memiliki kesamaan, terutama kesamaan dalam persepsi. Apa yang disampaikan itu kita terima. Sehingga apa yang dikomunikasikan, informasi yang disampaikan itu, sehingga harapannya adalah kita memiliki kesamaan persepsi terhadap informasi itu. Kemudian yang berikutnya adalah support, ya dukungan. Jadi dalam melakukan komunikasi ini harapannya adalah terjadi kesamaan, kemudian adanya support atau dukungan. Dan keterbukaan. Komunikasi terjadi dengan keterbukaan, maka akan terjadi komunikasi yang efektif.
Dan yang kelima adalah positiveness, yaitu sifat positif. Lalu bagaimana manfaat komunikasi interpersonal ini? Yang pertama, komunikasi interpersonal ini bermanfaat untuk membantu pertumbuhan kepribadian yang sehat. Seseorang yang dapat melakukan komunikasi interpersonal secara efektif, maka pertumbuhan kepribadiannya akan menjadi sehat. Kemudian yang kedua adalah membantu memenuhi kebutuhan hidup. Ketika kita menginginkan sesuatu, ketika kita membutuhkan sesuatu, maka kita coba mengkomunikasikan itu. Dengan melakukan komunikasi interpersonal ini, maka kita terbantu untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Dan yang ketiga adalah mengembangkan hubungan interpersonal. Jadi mengembangkan hubungan interpersonal ini, kalau kita tidak pernah melakukan komunikasi interpersonal kepada orang lain misalnya, ya teman kita sedikit gitu. Tapi kalau sering, kita bisa mendapatkan teman yang banyak. Itu dari sisi kuantitas. Dari sisi kualitas kita bisa meningkatkan satu hubungan dengan orang lain. Yang pertama mungkin kita hanya sekedar kenal. Kemudian setelah kita melakukan komunikasi interpersonal akan meningkat menjadi berteman. Hubungannya lebih dekat lagi. Gitu. Dan kita bisa meningkatkan lagi hubungan itu menjadi persahabatan. Gitu. Maka ini yang dimaksud dengan hubungan, mengembangkan hubungan interpersonal. Oke. Baiklah, itu materi kita pada hari ini tentang komunikasi interpersonal, pengertian dan ruang lingkupnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.